guys, Hai. welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau sharing sama teman aku tentang tingkat akhir dan dunia pasca kampus alias kerjaan gitu. Udah lama ya tingkat akhir ya? Ya udah setahun yang lalu, 2 tahun sih. Udah om-om. Dan di sebelah aku ini namanya adalah Faisal. Halo guys. Jadi Faisal ini ketua angkatan di jurusan aku. Kita bakal sharing sama dia tentang dunia kerja dan ya tipis-tipis tingkat akhir lah. Kan lu tuh penelitian, jadi Iya. langsung nanya nih. Iya, nggak apa-apa. Kan lu dosen lu kan ini satunya dari luar. Satunya dari LIPI atau sekarang jadi BRIN. Satunya lagi BRIN. Oh, Badan Riset. oke. Kan satunya dari LIPI, satunya IPB. Nah itu gimana ceritanya lu bisa punya dosen pembimbing yang dari luar IPB dan lu tahu proyek itu dari mana? Gimana sih lu bisa dapat proyek itu gitu? Oh, jadi awalnya gue itu ikut seminar. Nah, seminarnya itu si dosbing gue yang kedua adalah pembawa materi di sana. Dan dia adalah orang LIPI, orang sekarang BRIN. Nah, di BRIN itu terakhir waktu si seminarnya udah mau kelar, dia ngajakin nih, ada gue yang mau ikut project sama dia. Dan waktu itu menurut gue lumayan menarik karena topiknya itu terkait sidat, dimana orang umum pasti nggak paham tentang sidat kan. Setelah gue cari-cari terkait apa itu sidat, ternyata salah satu bahan pangan yang eksklusif itu lumayan mahal. Tapi berarti kalau kita kan biasanya di MSP itu nentuin judul dulu nih. Kalau lu berarti udah tahu mau proyek apa, baru lu nentuin judulnya apa gitu. Ya, jadi sebenarnya dasarnya adalah si dosbing gua adalah emang dia fokus untuk perairan Payau, dan waktu itu temanya adalah si sidat ini. Tapi gue bebas mau ngambil topiknya tentang apa aja, yang penting nggak jauh dari si sidat. Seingat gue kan yang nentuin dosen pembimbing kan Komdik. Nah, lu gimana bisa dipilihnya tuh si bapak yang dari luar IPB? Apa kalau ngajuin atau gimana? Jadi waktu ke Komdik itu gue bilang kalau misalnya gue ikut proyek Kandipi dan proyeknya ini lumayan sih dibayarin full, jadi benar-benar udah tinggal ngejalanin aja gitu kan. Abis itu ya tetap namanya dosbing itu harus yang pertama itu dari IPB-nya. Jadi si Komdik ini ngambil, terus kita bikin secara administratif kalau misalnya orang IP ini bakal jadi dosbing kedua gue, terus dicari dosbing pertama gue yang cocok juga temanya. Berarti lu udah punya dosen pembimbing 2 dulu, terus lu ngajuin punya yang 1. Iya, betul. Oke. Soalnya kayak dulu tuh pas gue tahu lu dosen pembimbingnya dari luar tuh emang bisa gitu loh. Gue kira tuh nggak bisa. Soalnya kita jarang juga kan dosen pembimbing dari luar jurusan gitu. Terus berarti kan proyekan lu kan full ya dibiayain LIPI. Alhamdulillah, terus ada bayaran jadi gede. Iya. Tapi selama sampling kan gue taunya lu sendiri kan, saya nggak dibantuin sama orang LIPI. Lu berangkat sendiri kemana sih? Di Sukabumi, di nama sungai Cibuni, itu lumayan di ujung selatan Jawa banget. Oh, di Banten kan? Daerah Tegal Bulat, Sukabumi. Sukabumi. Lu udah nyebutin ya Sukabumi, gue masih mikir Banten. Kalau Banten mungkin di ujung Kulon kayak. Oke. Berarti, terus gue mau nanya, selama penelitian lo, struggle itu gimana dan gimana cara lo mengatasi? Ini kayak pertanyaan seminar, biar orang tahu gitu. Sebenarnya struggle yang gue hadapin sama kayak orang umum sih. Gue total di Sukabumi itu 3 bulan, dan di sana gue hidupnya bareng nelayan. Ngambil datanya itu mulai dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Ya mungkin struggle adalah lu harus adaptasi sama kehidupan yang seperti itu gitu. Karena di sana juga listrik itu susah, sinyal itu susah. Jadi lu pure back to nature. Siap. Kan habis kuliah data kan ada lab ya. Itu labnya full di LIPI atau ada yang di kampus? Alhamdulillah full di LIPI. Dan di sana tuh apa semuanya ya? lengkap ya? Eksklusif banget. Maksudnya bener-bener gue tuh di sana datang dikasih tempat private, tempat yang khusus. Gue bebas di sana, cuma waktu itu gue berdua sama Ilham. Cuma beda sungai gue sama Ilham. Ilham megang Cikaso, gue di Cibuni. Tapi intinya sama-sama sidat, terus kita meneliti bareng. Emang lu sama Ilham sama topiknya? Topiknya beda, cuma sama di sidatnya aja dan di Sukabumi. Jadi ya paling jarak
sungainya tuh sejam. Menurut lo struggle kalau punya dua dosen yang beda? Maksud gue kayak satunya IPB, satunya luar nih. Ribet nggak sih punya dosen yang di luar? Sebenarnya yang cukup menarik tuh adalah yang di orang BRIN ini, dia memang kepala lab di tempatnya, di ichthyoology lab di BRIN di Cibinong. Karena ini masuknya adalah proyek penelitian tahunannya dia, jadi dia benar-benar all in ke gua, fokus. Karena skripsi gua hasilnya nanti bakal dijadikan bahan tulisannya di nanti buat laporan ke BRIN gitu. Jadi kalau misalnya sama orang BRIN bisa bilang gue cukup intens ketemu sama beliau. Kalau misalnya udah di lab ya, kalau misalnya waktu turun lapang memang dilepas berdua sama Ilham. Jadi paling meeting bareng sama Dosbing 1 dan 2-nya itu virtual aja, dan alhamdulillahnya itu lumayan lancar karena mereka tuh saling kenal. Oh iya. Karena sering berhubungan antara LIPI sama BRIN ini, dan kebetulan mereka juga si Dosbing 2 gua itu muridnya Dosbing 1 gua, karena Dosbing 1 gua dekan. Siapa sih? Kayak siapa? Gue lupa. Beruntung. Pak Luki. Oh iya, lo Pak Luki, astagfirullahaladzim. Gue lupa. Karena dekan jadi lumayan susah tuh kontaknya. Pak Luki baik banget gak sih? Baik banget, benar-benar baik banget. Kekurangannya cuma satu. Sibuk. Gue bisa ngobrol sama dia mungkin sebulan sekali, nggak nyampe kali. Nah, karena dia sibuk banget ya? Iya, sibuk banget. Tapi lo sempat tawarin gak sih beasiswa? Soalnya kayak seinget gue tuh Pak Luki tuh kayak suka nawarin beasiswa. Gak Pak Luki doang sih. Biasanya dosen pembimbing suka nawarin beasiswa ke mahasiswanya yang dianggap kayak keren banget nih pendidikannya atau apa gitu. Nah, waktu itu ketika gue ngambil data, waktu baru milih tema ya, kerangka besarnya itu gue make namanya apa ya, lupa ya. Gue tuh mencampur antara 3 skripsi gitu loh, antara sosiologinya, antara lingkungannya, dan secara pengelolaannya. Jadi 3 kan. Jadi bisa dibilang sebenarnya itu lebih dari cukup untuk sebuah skripsi, karena skripsi mungkin satu topik aja cukup kalau S1 ya. Nah, karena gue ditantang seperti itu, dan misal dari dosbing gue tuh ngeliat kayak sebenarnya enak, punya potensi. Jadi sebenarnya gue pernah ditawarin untuk lanjut pilihannya itu S2 kalau nggak di Jepang, di Cina, dan fokus untuk peneliti di SIDAT ini, karena kalau di Indonesia itu masih sedikit. Terus kenapa lo milih kerja daripada S2 yang ada beasiswanya gitu? Karena butuh banget. Tapi kan kalau beasiswa lo dapat uang fully funded gitu nggak sih, biasa bapaknya nawarin? Beli funded, tapi kan maksudnya cukup untuk diri gue kan, nggak cukup untuk keluarga gue. Oh, oke. Sekarang kita move ke ini kali ya, setelah lulus. Nah, kan lo tuh salah satu dari kita semua yang kayaknya lo cepet nggak sih dapat kerja? Lo berapa lama sih dari wisuda dari wisuda sampai dapat kerjaan yang sekarang? Berapa lama? Sebenarnya kalau misalnya dihitung total sama prosesnya itu lama. Tapi kalau misalnya dari lulus wisuda sampai masuk ke pendaftarannya tuh cepat. Jadi gue tuh lulus kalau nggak salah Januari ada nggak sih? Februari nggak sih lo wisuda bareng sama kamu? Oh, Februari itu gue juga langsung daftar, padahal gue belum wisuda, belum lulus. Jadi gue pakai SKL kan? Gue pakainya SKL bukan ijazah. Sampai sekarang juga belum ambil ijazah. Terus Februari itu juga gue daftar nih. Awalnya gue masih prinsipal kayak ya gue tuh punya target lah, misalnya sehari gue minimal nge-apply ke 20 tempat, dan prinsipal ke daerah-daerah yang sesuai sama jurusan gue, perikanan, perairan, masuk ke kedinasan, kemudian segala macamnya, sampai akhirnya ya karena gue target tuh sehari 20 kali nge-apply kan habis tuh lama-lama tempatnya ya. Kira mulai ke yang swasta tapi masih sejurusan, habis itu lanjut ke all major. Oke. Gitu. Akhirnya sampai habis nih gue nggak ngerti apalagi yang bisa gue apply. Nah, all major. Pokoknya gue selama masa-masa perekrutan itu, prosesnya di kerja itu tuh gue pernah sampai kayak sehari tuh gue interview 4 kali. Dan beberapa kali tuh ketika gue dijadwalin jadwal buat interview, gue reschedule karena gue bentrok. Gitu. Nah, cuma
untuk keterima di tempat gue yang sekarang itu mulai dari Februari sampai Juni, proses perekrutannya lumayan panjang tahapnya. Setahun. Februari enggak. Februari sampai Juni. Juni tahun yang sama ya. 4 bulan. Cepet loh itu. Cepat ya? Cepet lah. Alhamdulillah sih itu terima. Kalau nggak terima kan lama. 4 bulannya gue buang sia-sia. Oke. Kan lo kan kerjanya di luar, nggak linear ya sama jurusan kita. Nggak linear. Lo sering nggak sih ada pertanyaan kayak kenapa lo milih kerja yang beda jurusan, kan jadi sayang ilmu lo, menurut lo gimana? Orang kan sering mikir gitu. Itu juga ditanya waktu gue interview, maksudnya gue tuh ditanyakan kayak lo targetnya apa sih waktu nyari kerja. Gue bilang ya target gue pengen sebenarnya punya dampak untuk ke lingkungan, karena gue lulusan dari IPB, gue ngerasa kayak gue harus ada andil di situ. Terus akhirnya ya gue bilang toh kalau lu pengen berdampak untuk lingkungan tuh nggak harus kerja di situ. Iya. Yang membatasi itu kan pemikiran lu sendiri, karena lu males gak sih kalau misalnya lu kerja tempat tapi lu masih mau ikutan. Nah waktu itu tuh gue masih ikut NGO, non-government organization yang bergerak di lingkungan, dan beberapa waktu itu gue sempat jadi kayak ketua acaranya buat bersih sampah di sungai, terus nanam pohon di gunung kayak gitu, dan lumayan seru. Jadi gue bilang gak harus kerja untuk berdampak buat lingkungan, toh gue bisa sambil kerja, terus apa yang gue dapetin tuh bisa gue salurin ke sana. Terus gimana pendapat lo kalau orang-orang tuh kayak komen kayak gini, berarti sayang dong lo udah kuliah 4 tahun capek-capek ilmunya nggak dipakai? Enggak juga, ilmu gue masih gue pakai di NGO itu. Yang sayang kalau misalnya gue pure gak ada urusannya sama lingkungan kan. Sebenarnya kan pilihan masing-masing, atau ujung-ujungnya juga nggak semudah itu mencari pekerjaan yang selinear kan. Tapi kalau gue pribadi ya, menurut gue kenapa gue gak masalah dengan kerja tidak linear, karena menurut gue kuliah itu gak cuman tentang akademik. Maksud gue kayak ketika kita kuliah itu kita dapat banyak ilmu di luar akademik, kayak soft skill, gimana kita bersosialisasi sama orang, gimana kita manajemen waktu dan lain sebagainya, kan itu ngaruh di dunia kerja nggak sih? Jadi makanya kayak menurut gue bukan berarti kalau kita kuliah 4 tahun itu jadi sia-sia karena nggak linear, karena ada ilmu lain yang kita dapat dari kuliah diterapin di kerja sih gitu. Jadi biasanya ya nggak sih? Gue ngerasa kalau kuliah tuh sebenarnya ngajarin lu proses cara berpikir. Dan kebetulan kita tuh disuruh berpikir terkait lingkungan. Kalau waktu itu mungkin materi yang diberikan berbeda tuh kita pahami mungkin hal yang berbeda. Tapi intinya adalah ketika proses cara berpikir lu udah sesuai, itu tuh akan lebih mudah ke depannya. Betul. Tapi ada nggak sih di dalam hati lo paling dalam atau di otak lo paling dalam, lu masih pengen nggak sih kayak gue pengen deh bener-bener kerjanya itu perikanan gitu? Dan juga karena gue ngerasa gue tetap bisa ambil lagi di sana walaupun gue gak kerja di sana. Gue punya cita-cita yang aneh sebenarnya. Gue pengen bikin restoran di pinggir pantai ya, dimana tuh bahan-bahannya tuh adalah gue sendiri yang nyediain. Jadi gue kayak bikin entah peternakan kuda, tambak kuda, tambak tadi ya hasilnya dari gue sendiri gitu. Itu tuh butuh modal dari kerjaan lo yang sekarang. Betul. Kan lu 4 bulan ya dari wisuda ke kerjaan yang sekarang. Itu lo tahu info lowongan itu dari mana? Gue selama gue nyari kerja itu gue pure semuanya dari aplikasi aja sih. Pertama gue bikin LinkedIn, gue belajar gimana caranya LinkedIn gue biar aktif. Itu satu. Terus kedua gue bikin Jobstreet sama satu lagi Kaliber ya. Kaliber juga supaya ada beberapa lah. Jadi kerjaan gue tuh bangun tidur, PC gue tuh dan kebuka tab-tab itu tinggal gue apply. Ya berarti lo konsisten banget ya. Soalnya gue tuh waktu abis lulus itu gue kayak masih di mode males, masih sehari pas daftar cuma 5, kadang nggak daftar seminggu. Lo bener-bener konsisten 20 tiap hari gitu. Kayak lebih. Serius. Gue tuh punya harapan yang tinggi waktu gue skripsian. Gue pernah ditantang dulu sama dosen gue, bisa gak lu mengubah proposal ini jadi sebuah skripsi dalam waktu 2 minggu. Berhasil gue kirim dalam 2 minggu, tapi revisi gue tuh baru dikirim sebulan setelahnya. Jadi gue merasa tuh selama sebulan setelahnya kan berarti gue kosong ya, gak ngapain kan.
gue tuh punya harapan apa ya, gue tuh pengen memadetin waktu gue gitu, karena sayang waktu gue dibuat gitu aja. Jadi gue merasa gue udah puas buat main-mainnya, saatnya gue buat fokus cari kerja. cari kerja. Tadi kan lu cerita tuh lu apa sih namanya bisa sehari tuh wawancara 4 kan lu bilang. Tahapan rekrutmen yang menurut lo paling sulit itu gimana? Gak usah sebutin perusahaannya sih, kayak ada nggak sih lo kerja tapi kayaknya tahapan panjang banget dari rekrutmennya. Yang paling panjang itu di tempat gue sekarang, terus gue ikut MT, kebanyakan MT tuh tahapnya panjang banget. Dan gue kan juga pernah daftar tuh di perusahaan lo, dan gue gagal tuh di yang tes fisika gitu loh, sama tuh masih Mechanical test ya? Iya. Nah itu kan bahasa Inggris full tuh. Coba gimana lu tuh bisa lolos di tempatnya sekarang? Gue ngerasa oh karena gue gini nih kayaknya makanya gue lolos gitu. Itu kan engineering test ya. Nah, gue tuh dulu selalu benar-benar mempersiapkan dengan matang setiap interview dan proses gue. Jadi kan dikabarin kan mau engineering test kan? Iya. Dikabarin, terus gue nanya sama teman-teman gue yang anak teknik, sebenarnya engineering test itu bentukannya kayak gimana sih? Terus ya gue ngobrol sama mereka lah, temuan, terus gue dikasih bukunya, terus gue ngerjain bareng sama dia. Pertama gue ngerjain, terus kalau gue ngerti nanti diajarin maksudnya apa. Kalau untuk bahasa Inggrisnya sendiri ya mungkin sebelumnya kan kita udah dipelajari. Berarti bahasa Inggris salah satu skill yang membantu lo. Karena kalau gue nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Jadi waktu gue ikut yang di tempat gue itu, dia emang bilang kan wawancara bahasa Inggris. Tapi ternyata waktu gue wawancara tuh mungkin karena dia gue nggak jago bahasa Inggris, jadi gue cuma suruh introduce bahasa Inggris aja, setelah itu bahasa Indonesia. Cuman katanya kalau yang di nanti setelah itu kan engineering test, sih ya kan mechanical test. Habis itu kalau lolos kan wawancara lagi tuh final interview nggak sih? Final ya, sama usernya langsung. Nah, itu bahasa Inggris full nggak sih? Full, soalnya usernya itu kan direktur gue orang Jepang, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya pilihannya lu ngomong Jepang atau Inggris gitu. Dan nanti pun kalau udah keterima kerja sehari-hari ngomongnya ya Inggris. Oh iya? Iya. Oke deh. Ini deh, kalau gitu sekarang sharing tentang kerjaannya. Lo kerjanya itu di perusahaan apa? Terus ya apa dulu deh, terus lo kerjanya ngapain? Posisi lo sekarang tuh apa? Oke, gue sekarang itu posisinya namanya sales engineer. Jadi gue awalnya juga nggak ngerti, karena kan basic kita kan nggak ada hubungannya mungkin. Udah mas sales, tapi engineer. Jadi gue nyari tahu nih maksudnya apa sih. Dan setelah gue cari tahu, intinya adalah lu tuh jualan, tapi itu lu harus paham betul sama technical apa yang dijual, dan selanjutnya lu harus bisa meng-provide ke user lu nanti segala kebutuhan mechanical dia, technical dia. Berarti lo sales ini ya? Nah, Basicnya sales lo itu yang mana? Kan ada orang bilang kayak B2B, B2C, gue pas kalau lo B itu Gue B2B. Bedanya apa sama yang B2C? Kalau B2B itu business to business, B2C itu business to customer. Misalnya B2C itu kayak Honda. Misalnya Honda jualan motor, yang beli kan orang, customer. Sedangkan kalau B2B itu yang beli itu ya perusahaan lagi. Gitu. Lebih sulit atau lebih mudah? Enggak, ya nggak ada yang gampang sih, tapi Ya beda-beda lah tantangannya. Tantangannya kalau B2B? Kalau B2B karena user gue, customer gue ya PT membawa nama perusahaan, jadi biasanya secara apa ya, agreement atau negosiasi itu lebih panjang. Benar-benar nggak bisa ya, gue kalau misalnya B2C emang usernya butuh mobil, pasti dia beli mobil, gitu kan. Cuma mungkin salesnya nanti yang ngarahin mobilnya kayak gimana sih, gitu kan. Tapi kalau B2B kita tuh harus benar-benar ngebuat si bisnis satunya tuh paham gitu. Kalau misalnya dia butuh benefit ini untuk beli, kalau misalnya enggak ya nggak ada tiba-tiba orang gue pengen beli inilah, enggak. Terus kan kalau sales tuh suka ada target sama. Targetnya kalau B2B lebih gede dari yang B2C atau gimana? Target bulanan sih habis berapa? Targetnya bulanan. Sebenarnya kalau sales yang gue pahami secara umum ada target bulanan, ada quarter, ada half, ada tahunan. Nanti ya intinya sih sebenarnya nanti bakal dilihat selama setahun tuh gimana sih, dibagi jadi dua, dari activity sama result base gitu kan.
kalau misalnya dibilang gedean yang mana, relatif tergantung perusahaannya. Mungkin kalau misalnya gue sales mobil Ferrari bisa jadi targetnya lebih gede dari gue sekarang kan. Tapi kalau misalnya di gue itu pure yang dihitung tuh efek atau laba bersih. Misalnya gue jualan kopi harganya goceng, laba bersihnya tuh 2000, yang dihitung tuh 2000. Bukan jumlah quantity tapi nilai efek. Terus kan kalau saya suka ada bonus gitu kan, bonus itu tergantung dari persenan achieve gue. Kalau misalnya gue achieve berapa persen lebih dari itu yang itu. Oh gitu, berarti kalau misalnya lo misalnya targetnya cuma berapa, misalnya 30 juta Misalnya 30 juta misalnya sebulan, lo dapat cuma segitu, berarti lo gak dapat bonus. ya. Struggle jadi seorang sales sales di tempat lo ya, maksudnya kan biasanya sales tempat lain pasti beda lagi tuh struggle. Oh beda-beda ya. Oke, kalau misalnya di tempat gue bisa ceritain mungkin ya struggle gue lah ya. Struggle lu nya ya. Pertama jadi seorang sales engineer di perusahaan gue itu, mungkin gue kenalin dulu di perusahaan gue apa. Oh iya. Nah perusahaan gue tuh Kiens, perusahaannya kayak JNC. Itu salah satu perusahaan terbaik di Jepang. Mungkin nanti lu bisa lihat sendiri, searching. Saya dari top growth company-nya, nanti kelihatan. Nomor satunya selalu Toyota, nomor 2-nya gua, nomor 3-nya nanti ada banyak. Nah, di Kiens ini seorang sales engineer itu kerjanya tuh pertama kita nge-sales, kedua kita tuh consulting, jadi konsultan juga. Jadi kayak misalnya ada user butuh pengetahuan terkait mesin, misalnya saya ada mesin nih, saya kan ada pengecekan gini gimana sih baiknya. Nah itu kita harus bisa melakukan. Ketiga gue juga jadi saya marketing, jadi gue sendiri yang melakukan user gue, tapi marketingnya tuh ada lagi. Ketiga gue sendiri yang bikinin penawaran atau quotation ke user gue. Jadi sebenarnya lumayan ditumpuk-tumpuk. Kalau misalnya kompetitor gue misalnya visit ke user itu berlima berenam, kalau gue sendiri. Oh berarti lo bukan tim gitu ya? Enggak, masih. Jadi di tempat gue tuh satu orang itu megang kawasan sendiri. Berarti nggak ada saingan sesama. Nggak ada. Kita tuh nggak singgolan antar Kiens. Jadi kalau di tempat lain mungkin kayak area sales manager lah. Area sales manager yang nanti orang-orangnya tuh dikasih tempat tapi boleh saling. Ya kalau di gue enggak, karena punya tempat masing-masing. Kalau areanya cakupannya gimana sih? Seluruh Indonesia atau gimana? Maksudnya kayak lo daerah mana? Kiens sendiri itu yang di Indonesia mencakup seluruh Indonesia. Tapi target company di tempat gue itu otomotif dan F&B. Nah, jadi kalau gue sendiri dikasih di Karawang sama Bandung, di mana di Karawang itu ada daerah industrial yang fokus di otomotif company. Itu mulai dari misalnya mobil itu dalam satu mobil ya butuh 30.000 parts. Nah 30.000 parts itu kan masing-masing tuh yang bikin bannya siapa, yang bikin crankshaftnya siapa, nanti yang ngegabungin siapa, sampai di ujungnya misalnya di end usernya itu kayak Honda atau Mitsubishi, sampai jadi mobil akhir. Nah itu semua dalam satu kawasan. Terus ada nggak temen lo yang dapat kawasannya di luar Jawa itu gimana? Ada. Terus visitnya udah keluar Jawa? Jadi ada satu senior gua yang dia tuh setiap Selasa pagi flight, tiap Jumat sore lah. Kayak gitu terus setiap minggunya. Tapi yang kayak gitu biasa, jadi ini ke benefit jatuhnya. Kalau yang kayak gitu, apakah dia pakai duit sendiri atau perusahaan itu udah cover semua transportasi kalian kalau visit? Di perusahaan gue semuanya full cover. Visit dikasih, pertama ada dikasih pilihan pakai mobil sendiri apa mobil pribadi. Kalau mobil kantor ya dapat benefit, kalau misalnya pakai mobil pribadi dikasih tunjangan mobil satu. Kedua kita dikasih driver. Ketiga kalau misalnya kalau keluar kota itu pure uang, ada uang harian, bonus harian sama hotel. Jadi buat yang keluar kota kayak senior gue full seminggu itu udah di cover. Tinggal kerja aja. Benefit lainnya apa di perusahaan? Kenapa ada yang pengen Kiens aja dia? Benefitnya itu kalau di kantor gue ada mandiri gaji pokok, ada valuable bonus, ada car allowance,
ada asuransi fully cover, dan reimburse-nya itu total dari penginapan, bensin, tol. Jadi lu kerja benar-benar tinggal kerja aja. Oh, kalau misalnya cara item ada laptop, HP, sama beberapa item lain lah penunjang. Misalnya helm. Itu apakah pas lo masuk udah langsung dapet itu semua, atau kayak harus nunggu setahun dulu? Kalau tempat gue kan, gue kontrak tuh hitungannya kan gue PKWT, jadi gue baru bisa ngerasain semua benefitnya itu kalau udah setahun. Kalau tempat lu gimana? Jadi kalau di tempat gue nih, gambarannya adalah lu masuknya 3 bulan training, masih masa probation lah, percobaan. Di hari pertama lu masuk itu sebenarnya udah dibagiin semuanya, udah di provide semuanya. Terus lu 3 bulan training, biasanya trainingnya itu anggap aja di luar kota tuh lu full tinggal di hotel. Enak ya? Enak, tapi kalau pas udah kerjanya juga enak. ya sebanding lah tekanannya gitu. Namanya kerja, gak ada yang gampang. Ya sesuai lah jadi sama tuntutannya. Abis lu kelar probation training, kalau lulus langsung jadi pegawai tetap. Jadi udah. Berarti ada yang nggak lulus probation ya, jadi udah habis selesai probation dia dicabut gitu. Atau gimana? Atau Kemungkinan itu ada, tapi sejauh ini nggak ada yang gagal probation, karena ketika kita probation tuh sebenarnya lu diajarin semua terkait perusahaan, produk lu dan segala macam. Dan menurut gue mentor yang ngajarin itu benar-benar bagus. Sebenarnya jadi ada tes-tesnya gitu nanti pas final probation, kayak ujian lah, ada ujian praktiknya, ada ujian tulisnya. Kalau misalnya lulus ya udah lulus, kalau nggak lulus ya udah lepas gitu. Oh, tapi kalau di tempat lu tuh kalau sekali rekrutmen kita sih diterima sedikit. Gue nggak tahu sedikit atau banyak, intinya nggak nyampe 5 orang kayaknya. Lo angkatan lu? Maksudnya batch lu? Base gue banyak karena waktu itu ada perubahan besar-besaran. Oh. Cuma di angkatan gue, sebelumnya itu cuma paling waktu itu 1-2 orang, selanjutnya juga sama. Oh iya, gue pernah dengar sih memang kalau biasanya kalau perusahaan yang sales B2B emang nggak merekrut banyak sales, karena dia kan udah punya misalnya langganan gitu kan gitu. Yang marketnya lah. yang udah punya market sendiri, biasanya yang butuh sales banyak itu kalau B2C. Apalagi di tempat gue kan megang satu kampus. Gue sendiri megang Karawang sama Bandung, kayak satu orang aja udah megang 2 kota. Oh iya, gue mau nanya ini, kan tadi lu ada driver, kalau pakai mobil sendiri pakai driver juga? Pakai driver juga. Oh. Jangan dibilang enak juga, karena selama di jalan antar pabrik itu atau antar PT, lu tetap ngerjain entah report, entah quotation atau semacamnya. Jadi di jalan tuh lu harus bisa terus. Oh berarti lu nggak bisa pusing duduk gitu ya? Enggak. Kecuali kerja dulu kelar. Bisa tidur dah tuh, terserah driver lu suruh bawa kemana. Oh ya, lo sendiri kenapa kepikiran daftar di perusahaan lo sekarang? Apa karena kayaknya gue punya bakat deh di bidang sales itu gimana? Karena kalau tadi kan lo bilang pertama lo perikanan nih, apa perikanan udah daftar dulu, terus udah habis lo daftar yang Sampai finally full all major kan. nah itu apa karena lo desperate banget karena nggak dapet akhirnya dari sales aja gitu, atau emang lo ada pikiran fokus itu? Kalau gue nggak pernah mikir diri gue nggak bisa. Oke. Jadi waktu itu kan emang gue kan ngejaring semuanya kan, sampai ujung-ujungnya all major juga gue cari. Ya sebenarnya gue mikirnya itu bakal gue pilih-pilih nanti ketika misalnya udah keterima, beberapa nih, ya tinggal gue pilih aja benefit yang paling gede sama yang paling cocok sama gue apa gitu. Dan ketika itu ya kebetulan Kias ini yang menang buat gue. Menarik perhatian lo. Iya, dan sebenarnya kalau bisa dibilang gue ahli ya enggak juga. Gue diajarin dari nol di sana, secara sales, secara technical, secara mechanical, electrical gitu. Iya sih, tapi gue tuh kayak kalau mendengar cerita, soalnya kebanyakan kita kalau nggak bank sales kan teman-teman kita, jadi kayak gue nggak dengerin mereka cerita sales tuh kayak gue nggak sanggup deh kayak kalau di sales gitu. Bahkan teman kita yang juga udah sales aja kalau dengerin cerita lu dia nggak sanggup, tapi kenapa lu merasa gue sanggup? Karena udah jalanin kali ya? Karena iya sih, sebenarnya ya beradaptasi aja, tinggal pilihan sih lu merasa benefitnya itu worth it atau enggak. Kalau menurut gue sejauh ini menurut gue benefitnya worth it, jadi gue mau gak harus jalanin. Toh di tempat gue itu seniornya itu bener-bener ngerangkul banget, nggak ada tuh yang kayak
ada yang misalnya cepu atau gimana, enggak, semuanya benar-benar baik banget. Berarti lo bertahan juga di sini karena lingkungannya bagus. Lingkungannya bagus, benar-benar mengimprove diri lu. Oh iya, gini gue nanya jadi kan perusahaan lo perusahaan Jepang ya. Tapi lo pernah nggak sih sebelumnya kerja di tempat yang emang perusahaan Indonesia gitu? Belum ya? Belum sih. Berarti gue nggak bisa ngasih perbandingan. Gue tadi mau nanya ini kayak yang berbeda dari kerja di perusahaan Jepang apa? Gue pernah keterima di asuransi sebelumnya, tapi ya gue ngerasa belum yang kerja banget gitu, jadi nggak terlalu paham. Iya sih. Tapi kalau lo sharing sama temen lo yang perusahaan di Indonesia, lo dapet nggak gambaran kayak, oh bedanya ternyata kalau perusahaan itu multinasional sama yang pure Indonesia? Mungkin secara umum gue ngerasain ada bedanya sih. Apa sih? Misalnya kayak kalau di tempat gue itu mungkin karena kiasnya juga beda kali ya, budaya dalam bekerjanya. Dia bikin flat, jadi antar lu, bos lu, manajer lu, direktur lu tuh semua bisa langsung tatap muka, langsung ngobrol langsung. Mungkin kalau di Indonesia enggak kan, tempatnya mungkin juga terpisah-pisah kan. Nah, di tempat itu tuh benar-benar flat, jadi ya tempat duduk gua di sini, manajer gua samping gua, direktur gua di depan gua. Terus kalau misalnya mau ngobrol langsung, mau misalnya sharing-sharing itu boleh. Di tempat lo kebanyakan cowok nggak sih, Sal? Kayaknya ya, selain marketing banyak cowok semua sih. Teknikalnya cowok, salesnya cowok, marketing ada beberapa sebagian cewek, itu juga sebagian. Soalnya waktu gue daftar tempat lo kan kita adanya dulu kan kayak semacam apa ya namanya, kita tuh Zoom tapi belum tes apa-apa, cuma kayak jelasin kayak itu apa, terus tahapan bakal gimana, terus kayak ditunjukin foto batch lu dan itu ada lu Cowok semua ya. itu kayak ini cewek cuma satu berdua gitu waktu gue lihat. Apakah emang ada aturan apa sih namanya, kriterianya kah emang diutamain cowok atau gimana? Di batch juga cewek satu. Sejauh yang kalau misalnya gue sharing sama direktur langsung yang orang Jepang, sebenarnya nggak bandingin antar gender. Dia cuma melihat pure dari penilaiannya. Dia tuh benar-benar pure dari hasil interview. Jadi di tempat itu tuh nggak dari administratif, misal si orang punya gini-gini, enggak. Pure semua dari penilaian, lu keterima atau enggak. Nah, mungkin cuma salah satunya dia tuh ngeliat kayak dari mental, dari fisik. Kira-kira misalnya sih berapa tahun kerjanya nanti? Berapa tahun sih kerja itu kan? Sudah baru mau setahun sih. Ya setelah lo hampir setahun kerja, menurut lo skill apa yang penting banget di dunia kerja secara umum ya? Maksudnya kayak lo butuh ini nih kalau lo mau kerja, kalau lo mau sukses di dunia kerja. Beradaptasi. Adaptasi aja, maksudnya kayak ya setiap kesusahan yang lu pernah rasakan, gue yakin senior lu tuh udah pernah ngerasain duluan. Kalau misalnya alhamdulillahnya senior lu itu baik, ya tinggal sharing aja sama mereka gimana sih cara menanggapi itu, menanggulanginya itu kan. Jadi ya kalau misalnya senior lu nggak baik ya malah jadi senjata orang itu kan. Nanti yang paling penting ada kemampuan beradaptasi. Adaptasi sama komunikasi. Kalau lo merasa penting nggak sih organisasi buat dunia kerja? Tergantung orangnya sebenarnya. Kalau misalnya dibilang penting enggak. Intinya kalau di dunia kerja ya, itu ketika lu interview, dari cara bicara lu itu bisa menyamakan sama harapannya si HR. Kalau misalnya dari HR, anggap aja lu nggak punya pengalaman, tapi cara berpikir lu itu udah mateng, bisa jadi. Tapi bagi orang-orang yang dulu pernah ikut organisasi pasti lebih rapi lagi kan pemikirannya. Mau nggak mau terpaksa untuk mengikuti alur organisasi itu kan. Jadi mungkin beberapa sebagian bisa dibilang organisasi itu penting. Berarti bukan seberapa banyak dan seberapa seperti mau ikut organisasi, tapi lebih ke gimana lo bisa improve skill lo selama organisasi. Yoi. Ini bukan sendiri nanya sendiri. Ya apa bagus banget. Oh iya, gue mau nanya target lo setelah lo kerja ya, bukan sebelum lo kerja. Setelah lo kerja nih yang lo rasain di tempat lo sekarang, target yang lo mau kejar tuh apa sih di perusahaan lo sekarang? Apakah lo pengen, gue buat pengen naik jabatan nih, atau lo cuma pengen nyari duit aja atau gimana? Kalau di tempat kerja gue, ya jelas sih sebenarnya pasti semua pengen benefit sebesar mungkin. Gue pengen jadi targetnya tuh leader aja dulu yang paling dekat. Karena
Sebenarnya kalau di tempat gue salesnya sendiri itu ada levelnya dari misalnya A sampai Z lah. Ketika lu udah sampai Z, lu tuh bisa dikasih rekomendasi untuk jadi sales leader. Jadi gue membawahi 2 anak buah gue, tapi tetap gue punya area masing-masing, anak buah gue punya area masing-masing. Cuma bedanya adalah gue mau kontrol kegiatan mereka. Oh. Gitu. Di atas leader ada apa lagi? Di atas leader ada Manager. manajernya. Gitu. Mungkin target terdekat gue adalah gimana caranya gue mengimprove sales engineer gue sampai selevel gue bisa dapat rekomendasi jadi leader. Berarti kalau di tempat lu tuh kalau mau naik jabatan tuh berarti memperbaiki performa supaya dapat rekomendasi atau ada tesnya? Kayak ada raportnya. Oke, Raportnya rapor. tuh berdasarkan result sama activity. Punya persennya masing-masing. Simpelnya kalau misal kan ya pasti misalnya achievement gimana, misalnya selalu achieve, oh, berarti nilainya A. Aktivitinya gimana? Oh nih orang achieve tapi sebenarnya kegiatannya malas-malasan, oh dia hoki aja. Berarti lu udah nyaman banget ya di sini? Sebenarnya kalau secara sistem bisa dibilang gue nyaman banget, apalagi sama orang-orang lokalnya tuh secara sosial itu baik. Yang kurang nyamannya tuh sebenarnya sama orang Jepangnya, mereka tuh bener-bener yang perfeksionis. Tapi ya di satu sisi baik sih, tujuannya kan memang namanya kerja kan harus all in ya. Benar. Cuma kadang tekanannya mungkin Lebih berat. beberapa orang nggak sesuai. Menurut lu apa yang ngebedain pas kuliah sama dunia kerja? Kalau dunia kuliah sama dunia kerja, kalau waktu kuliah ya, tiap kesalahan lu mungkin bisa dibilang masih dalam tahap lu belajar. Jadi ada orang yang merasa mengajarkan itu gitu, bahkan masih ada orang tua lu yang bisa fully cover. Tapi ketika lu udah kerja nanti, semua yang lu lakuin itu udah orang tuh nganggapnya lu yang harus bertanggung jawab. Iya benar sih. Kayak kalau kita kuliah tuh kayak buat kita bayar kuliah itu buat kita sendiri nih. Tapi kalau kerja lu dibayar untuk perusahaan. Maksudnya kayak tanggung jawab lu tuh ke target perusahaan. Tapi kalau lu kuliah ya lu antara kalau lu males ya lu yang rugi, kalau lu rajin ya buat lu sendiri semuanya gitu. Iya betul. Nggak merugiin orang gitu. Jadi lebih berat kerja nggak sih? Ya kan itu ada tahapnya, step-stepnya. Terus kan dari cerita lo kan jangan lo ya pasti ada tekanannya. Cara lo apa ya stress coping namanya itu gimana? Biasanya? Biasanya ya tipe gue adalah ya tetap self reward sih. Tapi jadi boros nggak sih? Ya, gue secara finansial tuh ada gue bagi-bagi tadi. Jadi misalnya penggunaan bahan gue berapa, terus cicilan gue berapa, sampai nanti ada uang yang khusus buat self reward. Nah uang ini tuh kalau misalnya gue tabung buat nextnya gue kumpulin, bisa gue beli barang yang besar langsung sekalian. Tapi gue tetap punya tabungan gitu. Berarti lo pengeluaran lo udah bagus ya? Gila. gue kerja baru 3 bulan itu masih kacau parah gitu. Malah gaji gue kecil tapi parah aja. Gajinya nggak banyak, cuma kayak nggak bisa ngaturnya gitu. Wajar sih. Atau karena gaji gue kecil makanya gue nggak bisa ngatur? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak. Tapi menurut gue wajar. Orang yang baru keterima kerja itu kadang karena dia itu masih ngerasa capek, masih belum terbiasa, jadi kadang kebanyakan jajannya. Iya. Nah, ketika lu nanti mulai udah stabil, tahu nih kegiatan lu bakal gimana, kedepannya bakal ini sih better lah. Yang penting lu aja yang bisa ngatur. Lo ada nggak sih kayak tips buat adik-adik lo, junior lo nih yang masih kuliah, supaya mereka tuh bisa ngembangin diri mereka sama kuliah untuk mempermudah mereka di dunia kerja? Sebenarnya tipsnya adalah karena lu mahasiswa, lu bukan lagi siswa. Seenggaknya lu tuh orang yang disuruh belajar untuk mengimplementasikan hasil pelajaran lu ke sesuatu gitu. Ya boleh dari lu berkegiatan di organisasi yang tadi gue bilang, mau dalam kampus atau luar kampus, atau ikut yang besar sekalian, atau cukup dari diri lu sendiri Belajar sendiri. Selama ketika lu nanti mendaftar itu tuh nggak kosong, nggak pure CV lu cuma lu lulus dari mana. Iya. Kalau lu punya nanti sertifikat, entah lu ikut apa itu, apalagi lu punya target-target sendiri, lu bikin IELTS atau segala macamnya, itu jauh lebih bagus. Jadi lebih baik manfaatin masa-masa mahasiswa lu di mana semua peluang itu terbuka lebar, Betul. daripada nanti di akhir tahun ketika lu tinggal skripsian lu itu bingung kayak anjir gue lulus mau ngapain ya. Betul.
karena iya sih gue ngerasain banget ternyata setelah gue lulus masa kuliah itu kayak itu apa ya, masa-masa emas kita nggak sih buat mencari jati diri dan mengimprove semuanya. Bener-bener. Kayak pas kerja tinggal ya udah lo tinggal mengaplikasikan semuanya. Oke deh, segitu aja kali ya kita ngobrolnya. Segitu aja kayaknya. Oke guys, jadi itu dia sharing sama ketua angkatan gue tentang dunia kerja, tentang gimana dia menghadapi tingkat akhir, dan saran dan tips dia buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menonton. Selamat Dadah. menonton.